البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kita sekarang akan membaca atau masuki matan yang baru. Kata beliau, qala asy-Syaikh, berkata asy-Syaikh, wa aqsamus syirki thalathatun, dan pembagian kesyirikan itu ada 3. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Ini penting pembagiannya karena selama ini yang kita ketahui syirik besar, syirik kecil. Namun syirik khafi ini nanti para ulama memasukkan dalam syirik asghar, syirik kecil. Karena globalnya ya syirik cuma 2 aja. Syirik besar sama syirik kecil. Syirkun khafi itu nanti masuk dalam syirik asghar. Naam. Fa syirkul akbar, maka syirik akbar yujibu hubutul amal. Yujibu hubutul amal wal khulud fin nar liman mata alaih. Syirik besar itu mewajibkan atau mengharuskan hancurnya amalan dan kekalnya orang tersebut di dalam api neraka. Liman mata alaih, bagi orang yang mati di atas kesyirikan. Berarti kalau orangnya tobat sebelum meninggal, diterima tobatnya. Karena Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku, jangan kalian melampaui batas dan jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa. Dosa syirik pun diampuni kalau taubat sebelum meninggalnya. Adapun ayat yang sering antum dengar, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di situ sesungguhnya Allah Taala mengampuni, Allah Taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Di situ maksudnya apa? Orang yang tidak taubat sebelum meninggalnya Allah Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tapi kalau taubat sebelum meninggalnya diampuni. Nah, hatta walaupun dosa kesyirikan, itu maksudnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengenai hancurnya amalan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sering muncul ini ya. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan, hancur semuanya karena syirik akbar. Naam. Ini padahal kalau kita perhatikan siaknya para nabi ya. Para nabi dan rasul aja diancam seperti itu. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, hancur amalannya. Apalagi kita, apalagi manusia yang bukan nabi dan rasul. Nah, ancaman ini tentunya sifatnya umum ya. Nah, waqala subhanahu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidin 'ala anfusihim bil kufri, ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Artinya, tidaklah orang-orang musyrikin mereka itu bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang bisa memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang apa? Orang-orang muwahhidun, ahlu tauhid. Adapun orang-orang musyrikin, mereka tidak akan pernah mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Dalam keadaan mereka bersaksi untuk diri mereka dan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum, ini syahidnya. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang hancur amalan mereka. Wa fin nari hum khalidun, dan di api neraka mereka kekal di dalamnya. Naam. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya yang bisa makmurkan masjid Allah Taala adalah orang-orang yang ahlu tauhid, orang yang beriman? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir
wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa lillah wa lam yakhsha illallah. Paham ya? Artinya apa? Dalam ayat yang mulia tersebut Allah Ta'ala menyatakan innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wa aqamas shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wa ataz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan orang tersebut tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang takut selain Allah, takut kepada perkara-perkara dunia, takut terhadap jin, takut terhadap para setan, itu tidak akan bisa makmur masjid yang ada di situ. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut tidak akan bisa memakmurkan. Karena apa? Takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sekarang berikutnya, wa anna man mata 'alaihi falan yaghfiralah. Dan bahwasanya barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan tersebut, syirik akbar, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni untuknya. Wal jannah 'alaihi haram, dan surga haram untuk orang tersebut. Nanti akan sebutan dalilnya. Karena qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi Allah, bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Artinya, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Bagi orang-orang zalim itu, bagi orang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu enggak ada penolong sama sekali. Paham ya? Syahidnya di sini, harramallahu 'alal jannah, diharamkan surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya api neraka, enggak ada penolong sama sekali. Nah, ini orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kita lanjutkan. Wa min anwa'ihi, dan termasuk jenis-jenis syirik akbar. Penting ini ya, biar nanti tahu apa saja termasuk jenis-jenis syirik akbar, syirik besar. Du'aul amwat, berdoa kepada para mayit, menyeru para mayit, minta kepada para mayit, Mbah fulan, Mbah alan. Paham ya? Mbah fulan, tolong kami berikan rezeki, Mbah fulan, tolong lancarkan rezeki kami, Mbah fulan, tolong kami diberikan kekayaan. Itu semuanya masuk dalam apa? Syirik akbar. Kenapa? Karena tidak ada zat yang berhak untuk dimintai rezeki, untuk dimintai keberkahan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat disayangkan kalau seandainya ada orang yang zahirnya mengucapkan la ilaha illallah tapi suka ke kuburan. Suka kuburan, minta kepada para mayit, minta kepada orang yang meninggal, itu sangat disayangkan sekali. Nah, kenapa? Karena justru mayit itulah yang butuh pada orang hidup aslinya, bukan yang hidup butuh kepada yang mati. Yang mati itu butuh kepada yang hidup, butuh apa? Doa. Kok malah sekarang kebanyakan apa, orang-orang yang masih hidup malah datangi orang mati, minta pesugihan katanya, Allahul musta'an. Wal asnam, dan berdoa kepada berhala. Nyembah patung, berhala sonam ini sifatnya apa? Barakallahu fikum. Bisa batu, bisa pohon, bisa barakallahu fikum yang berbentuk atau yang semisalnya. Wal istighatsah bihim, dan juga minta beristighosah kepada mereka. Istighosah itu apa kemarin? Istighosah itu meminta agar dihilangkan kegentingan atau cabutnya suatu bala atau petaka. Tapi mintanya kepada selain Allah Ta'ala, itu kesyirikan. Wan nadar lahum, dan bernadar untuk mereka. Aku bernadar nanti kalau sembuh sakitku aku akan nyembelih ayam jantan di depan pohon beringin misalkan. Nah, ini kesyirikan juga. Paham ya? Bernadar untuk selain Allah Ta'ala. Wadzabah lahum, dan juga barakallahu fikum, melakukan sesembelihan untuk mereka. Mereka itu maksudnya para mayit, orang sudah meninggal. Paham ya? Nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kerbau misalkan. Wa nahu dzalik, itu semuanya termasuk jenis syirik akbar. Syirik akbar menghancurkan semua amalan. Adapun syirik kecil kita lihat. Amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, fahuwa ma sabata bin nusus minal kitab was awis sunnah
tasmiyatuhu syirkan. Masya Allah. Syirik kecil itu ada syirik yang telah tetap dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah penamaannya bahwasanya itu adalah syirik. Paham ya? Contohnya apa kemarin? Riya. Nanti akan disebutkan riya itu beramal agar dipuji, disanjung, dilihat oleh manusia. Walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar, tapi syirik kecil ini bukan termasuk jenis syirik akbar. Karena yang dihancurkan hanya amalan yang terkena syirik saja. Itu syirik kecil. Karya fi ba'dil a'mal, seperti riya pada sebagian amalan. Riya itu beramal agar dilihat oleh manusia, disanjung, dipuji. Nah, barakallahu fikum, berbicara di hadapan orang banyak untuk mencari keridhaan pemimpin, masuk riya juga. Paham ya? Biar dipuji oleh pemerintah, riya juga. Biar dapat gaji dari penguasa, riya juga. Paham ya? Tapi amalan yang terbaik adalah apa? Yang murni hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, bukan wajah manusia. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya karena benar-benar tersembunyi, khawatir riya. Khawatir nanti apa? Timbul rasa riya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, berinfak kemudian disembunyikan. Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Apa di antaranya tadi? Orang yang menginfakkan hartanya tapi dia sembunyi-sembunyi, biar orang nggak tahu gitu ya. Nah, hingga tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya karena benar-benar tersembunyi, benar-benar ingin menjaga niatnya. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Contohnya apa syirik kecil tadi? Ar-riya fi ba'dil a'mal, seperti riya pada sebagian amalan yang dia lakukan. Wal halaf bi ghairillah, sumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam syirik asghar. Sebenarnya tergantung dengan niatnya ya, cuman hukum globalnya masuk dalam syirik asghar. Kita lihat. Wa qalu ma sya'allah wa sya'a fulan, ini ucapan ini juga enggak boleh masya Allah wa sya'a fulan, yang boleh summa sya'a fulan. Artinya apa? Allah Ta'ala berkehendak dan fulan juga berkehendak. Berarti kita menyamakan kehendak Allah Ta'ala dan kehendak si fulan, itu yang dilarang. Tapi yang diperbolehkan pakai summa, bukan pakai wawu. Masya Allah summa sya'a fulan. Allah Ta'ala berkehendak, kemudian si fulan juga berkehendak. Dengan kehendaknya apa? Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi kalau antum misalkan taruhlah ngobrol sama temannya, sama saudara kita, jangan bilang, tadi kalau bukan karena antum mana enggak selamat. Paham ya? Keliru. Tapi tadi itu kalau bukan karena takdir Allah, kemudian kamu enggak menolong, aku enggak selamat. Itu boleh. Kemudian tapi ya. Paham ya? Karena apa? Kita sandarkan takdir itu kepada Allah Ta'ala. Adapun manusia tadi berbuat itu dengan takdir Allah Ta'ala juga, pakai summa, kemudian. Jangan menggunakan waw, yaitu wawu. Paham ya? Jangan pakai wawu atifah, itu jangan ya. Karena kalau antum menggunakan wawu berarti menyamakan. Tadi kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki dan kamu juga tidak menghendaki, aku jatuh, aku tabrakan misalkan. Nah, ini kan kita menyamakan kehendak Allah Ta'ala dengan kehendak makhluk, enggak boleh. Tapi kehendak makhluk setelah kehendak Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau antum mau gabungkan pakai summa. Faham maksudnya ya? Yang dilarang pakai wawu itu. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya dan beliau menjawab ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu apa tadi? An ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Seseorang beramal dengan suatu amalan dalam rangka agar dilihat oleh manusia, dipuji, disanjung oleh manusia. Itu namanya amalan yang apa? Riya. Naam. Rawahu Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi an Mahmud bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu bi isnadin jayyid, wa rawahu al-Tabrani bi asanid jayyidah an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya tadi itu, kesyirikan yang paling Rasulullah khawatirkan ada syirik apa? Syirik kecil, riya, karena enggak nampak. Masuk dalam kategori di sini apa? Syirik yang tidak nampak, nanti sebutkan nanti. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Demi bapakmu, demi ibumu, demi negeriku, demi tanah airku, hati-hati. Paham ya? Demi nusa dan bangsaku. Keliru. Demi Allah. Paham ya? Bersumpah itu demi Allah. Demi zat yang maha kuasa, tidak masalah. Demi zat yang apa? Yang jiwaku berada di tangannya, tidak masalah. Walladzi nafsi biyadihi, tidak masalah. Tapi kalau demi bapakmu, demi ibumu, demi bumi pertiwi katanya, demi bangsa dan nusa, demi mbahmu, paham ya? Itu juga enggak boleh. Semuanya itu bersumpah atas nama selain Allah Taala haram, kesyirikan. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau bersumpah demi Allah, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, 3 huruf itu aja digunakan. Enggak boleh lebih dari itu. 3 huruf, al-wawu wal ba wa ta. Wallahi, billahi, tallahi. Boleh enggak pakai ala? Enggak boleh. Pakai fi, jauh dari kebenaran, enggak boleh juga. Paham ya? Fillahi, alallahi, enggak boleh. Cuma 3 yang boleh. Wallahi, billahi, tallahi. Jangan sampai keliru ya. Itu kalau pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia ya demi Allah. Paham ya? Nah, seperti itu. Boleh enggak dengan menyebut wallahi atau warabbil Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah? Ya boleh aja. Karena Ka'bah milik Allah Taala. Enggak ada salahnya ya. Kita sandarkan di situ kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Warabbil Ka'bah, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Benar, karena Ka'bah milik Allah Taala. Paham ya? Nah, seperti itu. Naam. Kita lihat di sini. Karena biasanya orang Arab itu kalau sumpah biasanya disambung panjang itu. Wallahi. Nah, contohnya aqsim billah wa rabbil Ka'bah. Aqsim billah wa rabbil Ka'bah. Maksudnya aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dan Rabb yang memiliki Ka'bah, yang enggak masalah. Itu enggak ada kesyirikan. Karena bersumpah dengan Rabb yang memiliki Ka'bah berarti bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Rawahu Imam Ahmad bi isnadin sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, hadisnya Ibnu Umar, man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran atau sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Allah musta'an. Ini walaupun dimasukkan dalam syirik asghar, sebenarnya nah barakallahu fikum para ulama telah menyebutkan kalau niatnya adalah memurnikan sumpah tersebut kepada selain Allah Taala bisa kepada syirik akbar. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Ini jangan kalian mengatakan Allah Taala berkehendak dan fulan juga berkehendak, tapi kemudian si fulan berkehendak, itu boleh. Seringnya orang kan seperti ini, seringnya kelirunya. Tadi kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak kamu, nah ini keliru. Tadi kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian kehendak kamu, baru bisa. Kemudian, kenapa kemudian? Karena kemudian ini menyandarkan apa? Kehendak si fulan itu di bawah kehendak Allah Taala. Bukan sama. Si fulan itu enggak akan bisa berkehendak kecuali setelah kehendak Allah Taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Ya enggak? Kehendak itu di bawah kehendak Allah Taala. Jadi jangan disamakan dengan pakai wawu, pakai summa. Ini lafaz hadisnya, la taqulu masyaallah wa syaa fulan. Kalian jangan mengucapkan masyaallah, Allah Taala berkehendak, wa syaa fulan, dan si fulan berkehendak. Walakin qulu, akan tapi ucapkanlah masyaallah summa syaa fulan. Pakai summa. Tapi boleh ucapkanlah kalian. Apa ucapannya? Masyaallah summa syaa fulan. Allah Taala berkehendak, kemudian si fulan juga berkehendak. Misalkan ada kecelakaan, ada kejadian lah kecelakaan, kok selamat. Itu kalau ada orang mengucapkan misalkan, tadi kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Nah, itu boleh kalau kemudian. Paham belum? Tadi kalau bukan karena Allah dan karena kamu, nah itu enggak boleh. Dan ini enggak boleh. Paham belum? Yang boleh pakai summa kemudian. Tadi kalau seandainya bukan karena Allah kemudian karena kamu, nah itu. Maksudnya bukan karena kehendak Allah kemudian kehendak kamu, itu boleh pakai kemudian. Karena kehendak kamu itu di bawah kehendak Allah Taala gitu loh. Tapi kalau antum pakai wawu, tadi kalau bukan karena Allah dan karena kamu, nah itu berarti antum menyetarakan, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, ini yang enggak boleh. Mahum insyaallah bedanya. Yang boleh pakai summa, sama-sama huruf ataf tapi maknanya beda. Kita lihat sini. Nah, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahih
An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, wa hadha an-naw' la yujibu riddah wa la yujibu al-khulud fin nar, walakinahu yunafi kamal at-tauhid wal al-wajib. Artinya, jenis tauhid yang kedua ini, jenis syirik yang kedua ini, syirik asghar, tidak mengharuskan orangnya murtad dan tidak mengharuskan orangnya kekal dalam api neraka, tapi meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Paham ya? Jadi mengurangi kesempurnaan tauhid, tidak sampai membuat orang kekal dalam api neraka. Tapi tetap berhati-hati ya, karena biasanya awal mulanya syirik asghar, karena dia tidak segera taubat, ujung-ujungnya bisa naik kepada syirik akbar. Wal iyad billah. Naam. Amma an-naw' ats-tsalits, yang ketiga, kita tutup yang ketiga ini. Ada jenis yang ketiga, wa huwa syirkul khafi, yaitu syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi, enggak nampak. Biasanya amalan hati ini ya. Padaliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masih dajjal. Nih, ngeri ini ya. Rasulullah suatu ketika pernah berkata sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau aku kabarkan dengan sesuatu yang paling aku takutkan menurutku di sisiku daripada dajjal? Dajjal padahal Rasulullah lebih mengkhawatirkan perkara tersebut daripada dajjal. Qalu, kemudian segenap para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala asyirkul khafi. Ini yang paling Rasulullah takutkan adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadharir rajul ilaih. Sama dengan yang kedua tadi. Antum perhatikan baik, amati dengan yang kedua. Yang kedua syirik apa tadi? Asghar. Riya bukan? Riya. Ini definisi riya di sini. Syirik khafi masuk dalam kategori riya, syirik asghar. Antum lihat tuh definisinya. Ketika mereka mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah mengatakan, syirik khafi itu adalah orang dia tegak untuk sholat, memperbagus sholatnya karena dia melihat ada orang yang melihat kepadanya. Riya bukan? Riya. Itulah syirik khafi. Jadi syirik khafi pembagian ketiga ini masuk dalam pembagian kedua. Kesimpulannya syirik terbagi menjadi dua, akbar dan asghar. Syirik khafi masuk dalam syirik yang asghar, riya. Salatnya ketika salat Allahu Akbar, karena dilihat diperbagus salatnya. Biasanya enggak pernah baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, biasanya gerak-gerik, banyak gerak, ketika dilihat gerakannya dikurangi. Itu jangan sampai. Karena salat itu menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan menghadap manusia. Nah, kita lihat sini. Rawahu Imam Ahmad fi musnadih. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kenapa dinamakan khafi? Karena tersembunyi, kaitannya dengan hati. Hati itu kan nampak. Iya enggak? Kaitannya dengan niat manusia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa yajuzu an yuqassim asy-syirk ila naw'in faqat. Boleh membagi syirik dari dua, boleh, memang boleh. Itulah hukum asalnya. Itulah pembagian asalnya. Paham ya? Hukum asalnya perbuatan tadi itu ima akbar, ima asghar syiriknya. Paham ya? Nah, amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma. Syirik khafi itu lebih umum daripada keduanya karena enggak nampak. Syirik khafi kan enggak nampak kan? Kaitannya dengan niat enggak nampak ya. Nah, fa yaqau fil akbar. Maka syirik khafi ini bisa terjatuh dalam apa? Pada syirik yang besar, seperti syiriknya munafikin. Orang-orang munafikin mereka termasuk orang musyrikun juga, karena mereka apa? Menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Enggak nampak kan? Enggak nampak itu ya, tapi akbar itu. Li'annahum yukhfuna aqaidahum al-batilah, karena mereka menyembunyikan keyakinan mereka yang batil, wa yatadhaharuna bil Islam riyaan, dan mereka menampakkan keislaman dengan apa? Riya, yaitu karena dilihat, biar dipuji, sanjung, wa khaufan ala anfusihim, karena khawatir atau takut terhadap diri mereka. Jadi syiriknya orang-orang munafikin syirik apa? Akbar. Khafi atau enggak? Khafi. Karena enggak nampak. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu nanti di akhirat dijadikan satu dengan orang-orang kufar, ya kan? Nah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Sesungguhnya Allah Taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kufar di dalam neraka jahanam sama-sama. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik
berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kenapa kok paling bawah? Karena keadaannya tersembunyi. Kalau orang kafir jelas, orang munafik enggak jelas gitu loh. Statusnya enggak jelas. Karena di hadapan manusia menampakkan keislaman, padahal hatinya benci dengan keislaman. Wa yakunu fi syirkil asghar karya, maka masuknya dalam syirik asghar juga bisa khafi ini. Seperti ini ya. Kama fi hadis Mahmud bin Labid Al-Ansari al-mutaqaddim wa hadis Abi Sa'id al-madhkur wallahu waliyut taufiq. Dan hanya Allah taala yang apa? Yang memiliki taufik semuanya. Intaha. Kesimpulannya, matan yang kita baca ini penyebutan mengenai apa? Pembagian syirik. Karena setelah kita mendakwahkan tauhid, jangan diam aja, dakwahkan kepada masyarakat tentang syirik, itu pembatal tauhid. Karena apa? Ad-diddu yudhiru didd. Fabididdiha tatabayyanu al-asya'u. Artinya apa? Yang namanya suatu lawan itu akan nampak lawannya. Barakallahu fikum dengan apa? Dipertemukan lawannya tadi itu. Dengan adanya lawan itu nanti akan nampak semua perkara. Sekarang tauhid akan nampak apa? Akan nampak pembatalnya ketika dihadapkan dengan lawannya itu syirik. Dengan dihadapkan lawannya itu akan nampak mana yang syirik, mana yang tauhid. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.